Konkretnya kalau perguruan tinggi bagaimana Mas? Karena biaya kuliah makin mahal, tabungan orang tua selama 18 tahun sejak anaknya lahir dan lulus SMA itu tidak cukup untuk membiayai UKT yang semakin tinggi. Calon mahasiswa baru dengan gaji orang tua 2 juta itu dikenakan UKT 8 yang angkanya 8,7. Dan mereka beranggapan bahwa ketika permen ini belum ada, UKT hanya sampai golongan 6. Tapi setelah adanya Permendikbud, UKT dibuka dengan golongan 12. Artinya ini kan penerjemahan dari pihak rektorat terhadap kebijakan yang baru. Inilah kualitasnya maksud saya. Kita harus sama-sama menyadari, inilah kualitas dari rektorat dalam menerjemahkan permen. Yang korbannya adalah adik-adik mahasiswa, bahkan di tempat ini mereka dilaporkan ke polisi. Perkenalkan, nama saya Agung Ki Pradita selaku Presiden Mahasiswa dari Universitas 11 Maret Surakarta. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, kita tahu bahwasanya salah satu tujuan bangsa inilah mencerdasan kehidupan bangsa. Pun di dalam batang tubuh undang-undang ini, bahwasanya fakir miskin dipelihara oleh negara. Namun rupanya hari ini poin-poin tersebut sangat nihil dan sangat berkebalikan. Bagaimana sekarang bahwasanya pendidikan adalah dijadikan suatu komersialisasi pendidikan seperti itu, di mana teman-teman yang kurang mampu sangat susah sekali untuk berkuliah, di mana golongan UKT tahun sebelumnya akibat adanya Undang-Undang Nomor 2 tahun 2024 itu dan juga Nomor 54 tahun 2024 adanya penambahan golongan UKT 9 di UNS itu sendiri. Bahkan IP atau dulunya disebut SPI, sekarang IP, iuran perubahan institusi itu naik berkali-kali lipat, yang dimana bahwasanya sebelumnya Fakultas Kedokteran tahun sebelumnya adalah 25 juta, hari ini di tahun 2024 UNS IP-nya mencapai 200 juta, yang dimana naiknya 8 kali lipat lebih Bapak. Teman-teman kebidanan, bahwasanya tahun sebelumnya adalah 25 juta, hari ini di UNS ketika masuk kedokteran IP paling rendah adalah 125 juta, yang dimana naiknya 5 kali lipat. Dan beberapa prodi-prodi lainnya, PGSD IP-nya mencapai 45 juta. Coba bayangkan, Indonesia kekurangan guru, tapi ketika teman-teman ingin masuk PGSD itu 45 juta IP-nya, sangat tinggi. Bagaimana kesehatan, yang dua hal, kesehatan dan juga pendidikan yang seharusnya didapatkan sebagai hak dasar sebagai warga negara Indonesia, hari ini diperdagangkan semuanya. Kita lihat bagaimana komersialisasi pendidikan, bagaimana teman-teman kesehatan masuk kuliah harganya sangat tinggi. Maka dari itu kami di sini untuk memperjuangkan hal tersebut. Apalagi mengenai adanya UU Nomor 2 tahun 2024 ini, yang dimana mungkin sebelumnya adalah kita mengaturnya Permendikbud Nomor 25 tahun 2020, di mana ada beberapa perubahan di undang-undang sebelumnya di tahun 2020 itu menyebutkan bahwasanya tidak diaturnya dengan jelas mengenai UKT bagi kategori mahasiswa sebagaimana pasal 7 ayat 1 Permendikbud yang secara rinci mengatur mengenai SPI. Namun ternyata di Permendikbud Nomor 2 tahun 2024 ini pasal 7 itu PTN dapat menetapkan tarif UKT lebih dari besaran UKT pada setiap program studi bagi mahasiswa diploma dan juga sarjana, yang dimana hal ini mungkin juga sangat dipertanyakan ya mengenai penetapan UKT sendiri, yang dimana harusnya adalah UKT sama dengan BKT plus BPTN-BH, namun hari ini pun UKT boleh sama dengan BKT, itu yang perlu dipertanyakan. Jadi peraturan Kemdikbud ini menegaskan bahwa peraturan UKT baru ini hanya berlaku kepada mahasiswa baru, tidak berlaku untuk mahasiswa yang sudah belajar di perguruan tinggi. Jadi masih ada mispersepsi di berbagai kalangan di sosial media dan lain-lain bahwa ini akan tiba-tiba merubah rate UKT pada mahasiswa yang sudah melaksanakan pendidikannya di perguruan tinggi. Ini tidak benar sama sekali. Beberapa hari ini kami telah mendengarkan semua aspirasi dari berbagai stakeholder. Jadi saya mendengar sekali aspirasi dari berbagai macam mahasiswa, keluarga, dan masyarakat mengenai concern mereka mengenai adanya peningkatan UKT yang terjadi di badan PTN. Dan memang itu saya melihat beberapa angka-angkanya, dan itu juga buat saya pun cukup mencemaskan. Jadi saya sangat mengerti kekhawatiran tersebut. Jadi kemarin kami juga sudah bertemu dengan para rektor, dan kami Kemendikbudristek telah mengambil keputusan untuk membatalkan kenaikan UKT di tahun ini, dan kami akan merevaluasi semua permintaan peningkatan UKT dari PTN. Jadi untuk tahun ini tidak ada mahasiswa yang akan terdampak dengan kenaikan UKT tersebut, ya. Dan kami akan mengevaluasi satu persatu permintaan atau permohonan perguruan tinggi untuk peningkatan UKT, tapi itu pun untuk tahun berikutnya, ya. Jadi ini benar-benar suatu hal yang aspirasi kami dengarkan dari masyarakat, dan juga kami ingin memastikan bahwa kalaupun ada kenaikan UKT itu harus dengan azas keadilan dan kewajaran, dan itu yang akan kita laksanakan. Sekali lagi, terima kasih kepada seluruh unsur masyarakat, mahasiswa, para rektor dan lain yang sudah memberikan kita berbagai macam masukan. Jadi ini akan segera kita lakukan. Nah, untuk detailnya seperti apa kebijakannya akan dilakukan, nanti dari Dirjen Dikti akan menjelaskan detailnya dalam waktu dekat. Saya memberikan pertimbangan, tapi tadi kan sudah disampaikan oleh Mendikbud bahwa
UKT sementara ini yang kenaikannya sangat tinggi itu dibatalkan dan akan diatur untuk bisa diringankan. Tapi nanti teknisnya ditanyakan ke Mendikbud ya. Tapi intinya itu sudah dibatalkan oleh Mendikbud. Ini akan dievaluasi dulu, kemudian kenaikan setiap universitas akan dikaji dan dikalkulasi sehingga kemungkinan ya ini masuk kemungkinan nanti ini kebijakan di Mendikbud akan dimulai kenaikannya tahun depan. Jadi ada jeda tidak langsung seperti